Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mulai pertemuan yang ke-27 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tema permenungan kita pada saat ini adalah Ekaristi, sumber kekudusan zaman now. Santo Yohanes dari salib menganjurkan untuk berusaha senantiasa tinggal di hadapan Allah, entah real, imajinatif, ataupun unitif sejauh karya memungkinkan. Akhirnya, kerinduan akan Allah mau tidak mau harus diungkapkan dengan berbagai cara melalui hidup kita sehari-hari. Bertekunlah dalam doa tanpa mengabaikannya. Bahkan di tengah-tengah kesibukan lahiriah, entah kamu makan atau minum, entah berbincang dengan orang lain, atau melakukan apapun juga, inginkanlah Allah selalu dan tambatkanlah hatimu kepadanya. Itulah ajakan dari Paus Fransiskus sesuai dalam ajakannya dalam Gaudete et Exsultate atau GE nomor 164. Beliau mengajak kita bersama untuk mewujudkan kekudusan zaman now dengan cara hidup mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan, meluangkan waktu untuk memikirkan hadiratnya dan melaksanakan tugas atau aktivitas harian kita tanpa sedetik pun memalingkan wajah kita dari kebaikan dan kerahimannya yang menyertai hidup kita. Lalu, bagaimana kita dapat melaksanakannya? Ternyata, kita dapat menggalinya melalui perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita dapat menerima anugerah-anugerah kehidupan. Dimulai dari ritus pembuka, memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam kebersamaan sebagai anggota gereja yang berdosa, namun bersama-sama dipanggil untuk mengalami berkat-Nya. Liturgi Sabda membawa kita kepada kelimpahan sabda Tuhan yang kita dengar dari kitab suci dan diperdalam melalui homili tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita laksanakan atau wujudkan dalam hidup harian. Dalam liturgi Ekaristi, kita diajak masuk ke dalam persekutuan nyata dengan Tuhan Yesus dan bersama umat yang lain melalui penerimaan komuni kudus dari roti yang dipecah-pecah dan dibagikan kepada semua jemaat. Sementara dari ritus penutup, kita semua diutus mewartakan dan mewujudkan kabar baik dalam hidup sehari-hari berdasarkan amanat sabda dan roti Ekaristi yang telah kita sambut. Kita dipersatukan dalam perayaan Ekaristi yang menguduskan, sekaligus membawa tugas perutusan untuk mewartakan kabar baik. Dalam acara harian, apapun juga wujudnya, dari hal-hal yang sepele, kita bisa merasakan kasih karunia dan kita bisa menerapkan apa yang dikehendaki Tuhan dan semata-mata hanya untuk Tuhan dan tertuju kepada Tuhan. Kita sebagai warga Indonesia dan kita yang setelah lama
berada di dalam kehidupan kita, bermasyarakat di masyarakat Jawa, sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang semuanya ditujukan kepada Tuhan semata. Maka banyak hal yang telah kita dapatkan melalui, banyak hal yang telah kita alami dalam adat istiadat Jawa. Salah satunya adalah banyaknya masakan-masakan Jawa yang masakan itu mengandung makna doa dari setiap hal yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah tumpeng. Tumpeng itu mewujudkan doa kepada Tuhan semata, dan itu merupakan wujud syukur bagi kita. Banyak wujud sayuran, sayur lodeh, dan selain sebagainya, yang itu juga merupakan wujud doa. Dalam setiap sesuap nasi yang kita makan, ada beberapa beras yang ada di dalamnya. Beras itu merupakan perwujudan dari kasih Tuhan juga. Beras merupakan hasil perjuangan dari saudara-saudara kita petani selama lebih dari 4 bulan, yang diusahakan dengan penuh dedikasi dan cinta, yang itu berasal dari Tuhan. Dan akhirnya dengan banyak peristiwa yang dialami oleh beras itu, sehingga beras itu akhirnya sampai kepada mulut kita untuk menjadikan berkah bagi kita, berkah kesehatan bagi kita, berkah kekuatan bagi kita, karena di dalamnya sungguh Tuhan telah nyata hadir dalam kasih-Nya, sehingga kita bisa merasakan dalam sehari-hari bahwa Tuhan, kasih Tuhan itu sungguh nyata. Dan apabila kita bisa merasakannya dan kita bisa tertuju kepadanya dalam setiap langkah kita, kita akan selalu menuju kepada Tuhan. Acara harian, kesempatan bekerja, ataupun kegiatan kita tidak sekedar suatu acara, namun mengalir dari rahmat Ekaristi yang kita rayakan atau bersumber dari Ekaristi untuk menyemangati dan memaknai peristiwa hidup harian. Inilah wujud kekudusan zaman now. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati, berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.